Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan. Perkenalkan, nama saya Ridwan Trihatmaja SPD SD. Saya guru di SD Negeri Bibal, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran ketiga di kelas 2. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Oleh karena itu, mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Tetap semangat ya untuk belajar hari ini. Baik. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar bersama Pak Ridwan tentang tema 3 subtema 4. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pak Ridwan, kita coba Mas Rafa, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih Mas Rafa untuk memimpin teman-teman berdoa. Tujuan kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Gimana anak-anak? Masih semangat hari ini? Semangat. Biar lebih semangat lagi, mari kita teguh semangat, ya. Kita teguh semangat dengan tepuk jari. Kita mulai dari sekarang. Satu jari kanan,
berdiri dulu. Semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Pancasila Garuda Pancasila ya. Semuanya berdiri. Ayo berdiri semuanya. Kita nyanyikan ya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke. Sekarang boleh duduk kembali. Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila lagi untuk memupuk dan membela rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Baik. Sebelum kita mulai, Pak Guru cek dulu kehadirannya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk ya? Oke. Sebelum pelajaran kita dimulai, persiapan apa saja yang perlu kita siapkan? Nah, persiapan apa yang perlu kita siapkan? Buku. Nah, buku sudah disiapkan. Buku. Kemudian ada pensil. Jika sudah siap, kita lihat di sini tujuan kita dalam pembelajaran hari ini, ya. Tujuan kita dalam pembelajaran hari ini yaitu nanti setelah mengamati video tentang dongeng Gagak Sang Pembohong, peserta didik dapat menulis 3 kosakata dalam teks dengan dongeng yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Sebelum kita lanjutkan, anak-anak kemarin belajar tentang apa ya? Dari kemarin belajar tentang apa? Ayo. Apa? Mengenal pecahan angka. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Coba anak-anak perhatikan videonya. Tentang Gagak Sang Pembohong. Nanti coba diperhatikan semuanya. Kita simak sama-sama. Yo, perhatikan. Gagak Sang Pembohong, ciptaan Afia Astuti. Aku adalah burung gagak, makananku dan hewan lain. Bulu dan paruhku berwarna hitam. Suaraku berkoak membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Walaupun aku makan daging, tapi aku juga suka menyantap telur burung lain. Ini adalah sepenggal kisah. Setelah kalian menyimak video dari dongeng Gagak Sang Pembohong tadi, sekarang Pak Guru mencoba bertanya. Pak Guru mencoba bertanya, apa yang dilakukan sang gagak? Coba Mbak Anissa. Sang gagak membohongi bumi, dia berpura-pura menjaga bumi, lalu makan bumi. Ya, jadi sang gagak, ya, tadi dalam cerita itu sang gagak membohongi burung pipit. Nah, dia berpura-pura menjaga burung pipit, namun malah mencurinya, menjaga telur burung pipit, tapi malah mencurinya. Kemudian apa yang dilakukan burung pipit untuk menjebak sang gagak? Coba Mas Felix, ayo Mas Felix. Ibu pipit menaruh getah nangka sekitar sarang burung pipit. Ya, jadi burung pipit menaruh getah nangka di sekitar sarang burung pipit. Sekarang saya tanya lagi,
tadi, satu lagi. Apa yang kamu peroleh? Ya. Apa yang kamu peroleh pada kisah dongeng sang gagak pembohong tadi? Mas Rafa, ayo coba Mas Rafa. Apa? Agar apa? Kita apa? Agar kita tidak boleh berbohong, karena berbohong itu akan apa? Merugikan diri sendiri, ya. Akan ditinggalkan oleh teman-temannya, kemudian akan tidak dipercaya lagi sama teman-temannya, sama semua orang tidak akan percaya lagi jika kita sudah mempunyai kebiasaan untuk berbohong. Jadi anak-anak, dari cerita sang gagak ini kita harus apa? Kita harus jujur, kita harus selalu jujur, tidak boleh berbohong, karena orang yang suka berbohong itu tentu akan pertama tidak akan dipercayai oleh orang lain lagi, kemudian lagi akan dijauhi oleh temannya. Kemudian kalau kita suka sekali jujur, tentu saja kita akan dipercaya oleh orang lain, akan banyak teman, gitu, seperti itu. Oke, terus kita akan menyimak lagi video yang akan ditampilkan. Teman-teman itu bermain bersama. Mereka membentuk kelompok putra dan putri. Tentunya adik-adik masih ingat ya bahwa kelompok putra itu kelompok yang berjenis kelamin anak laki-laki. Sedangkan kelompok putri itu kelompok untuk anak-anak yang berjenis kelamin perempuan. Hari ini ibu guru memberikan pengumuman. Besok setelah siang ada upacara adik-adik. Upacara tersebut dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Upacara akan dihadiri oleh kalangan desa dan masyarakat. Setelah upacara akan diadakan bakti sosial. Dan bakti sosial ini tujuannya memberi bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu. Siti dan teman-teman ingin membeli barang di atas sesuai dengan uangnya. Contohnya ya, Siti memiliki uang Rp5.000. Kira-kira barang apa yang dapat ia beli? Berarti Siti bisa membeli barang dengan total harga Rp5.000. Tidak boleh lebih dari itu, adik-adik. Nah, baik. Dari penggalan tadi, dari penggalan video tadi, menurut pendapat kalian, bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak tadi? Apakah itu tadi sudah mencerminkan dalam kehidupan sosial? Termasuk, ya. Jadi upacara tadi mereka mengumpulkan apa? Mengumpulkan apa? Diumumkan bahwa akan diadakan bakti sosial. Nah, dari bakti sosial ini tujuannya untuk memberikan bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, dalam cerita ini tadi sudah ya, termasuk dalam kegiatan bakti sosial. Kemudian bila kita menolong orang lain, ayo coba diperhatikan, Mbak. Kemudian bila kita menolong orang lain, ya, bila kita menolong orang lain, apakah hanya kepada yang seagama, suku, sesama perempuan, atau sesama laki-laki? Kita harus menghargai walau kita berbeda agama dan kebiasaan dengan teman tetangga atau orang lain. Ya, jadi kita tolong menolong itu, ya, tolong menolong itu kita tidak boleh membedakan, ya, kita tidak boleh membedakan
membedakan suku, agama, ya, bahkan ras, kemudian apa lagi? Tidak boleh membedakan antara laki-laki, perempuan. Nah, itu tidak boleh kita beda-bedakan. Kalau menolong itu, ya, kita harus ikhlas, ya. Kita harus ikhlas dalam menolong karena kita harus saling menghargai, ya. Menghargai dan menghormati walau kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda jenis kelamin, kita harus saling menghormati dan menghargai, ya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan dalam menolong. Nah, ini adalah video tentang pecahan uang. Sekarang kita membagi kelompok, namun sebelum kita membagi kelompok, dari materi awal, dari dongeng gagak sang pembohong, kemudian ada apa lagi, karakteristik, nah, kemudian ada lagi apa, pecahan mata uang. Nah, kita anak-anak masih ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham semua? Sudah ya? Oke, jika sudah paham semua, mari sekarang kita bagi kelompok, ya. Anak-anak kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Baik, sudah ya. Sekarang Pak Guru ingin membagikan RKPD-nya. Coba diperhatikan. Nanti kita kerjakan sesuai petunjuk yang ada di LKPD ini, ya. Sesuai petunjuk yang ada di LKPD ini. Nah, nanti alat tulis disiapkan, kemudian nanti dituliskan nama-nama dari kelompoknya siapa saja. Nanti jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sama Pak Guru. Oke, kita bagikan LKPD-nya, kemudian nanti dikerjakan secara bersama-sama. Tidak dikerjakan sendiri-sendiri, tapi dikerjakan secara bersama. Ini, nah ini nanti dikerjakan. Yang ini nanti di sini jawabannya nomor 1, nomor 2, ya. Dituliskan dalam kotak. Berarti kan, nah, oke, untuk memperjelas lagi. Nah, ini kan ada yang tadi apa? Ya, gimana? Ya, ayo dikerjakan. Gimana? Ini. Namanya nama kelompok aja. Kelompok 1, kelompok 2, seperti itu. Tergantung nanti kelompoknya. Ayo, contohnya diulangi. Nggak usah, sebenarnya nggak usah. Dicermati dulu
ya di situ. Nih. Ini. Ya. Nanti tapi yang banyak kelompok lain. Gimana? Kelompok aku nanti di kelompok Aku dikasih tugas gitu sih kan. Boleh apa ini? ya? Gimana? Ya, ya nanti. Ya, yang ini. Nah ini nanti disuruh yang mendaftar, ini nanti disuruh mengisi ada siswa perempuan, kemudian yang menurun ini siswa laki-laki. Nah, kamu cari. Ya, gimana? Enggak usah, ini aja. Nah, dicari ya. Ya, nomor 1. Ya, apa? 5.000 kira-kira barang apa yang didapat? Nah, nama barangnya apa? Naik manajemen 5.000. Kemudian apa lagi? Ya, ini kan baru 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Nah, ini kan uangnya 5.000. Berarti ya.
Iya. Kemudian yang satu lagi. Oh sudah selesai. Oh iya sudah selesai. Bentar. Nanti kamu milih yang ini. Barang-barangnya ada di sini. Nih. Kamu ini ada. Ya. 3. Iya nanti. Ini lihat gambarnya. Mendapat mempunyai 1 lembar uang berapa itu? 2.000. Itu mendapat apa? Membeli apa? Nah, ayo. Kelompok 1, 2, 3 sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, kita coba presentasikan dari kelompok yang mau maju. Kelompok 1, 2, 3. Siapa dulu yang mau maju? Ya, kelompok 1 dulu. Oh, kelompok 2. Ya, kelompok 3 aja. Kelompok 3 aja. Kelompok 3 maju dibacakan di sini. Ayo maju. Ayo Mbak Nisa maju. Kelompok 3. Ya. Coba teman-temannya diperhatikan dari jawaban teman kalian yang di kelompok 3 apakah nanti sudah benar atau belum. Coba kalian perhatikan. Ayo yang keras. Setelah kami mendengarkan dongeng yang dibacakan oleh ibu itu, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan sang gagak? Sang gagak membohongi burung pipit. Dia berpura-pura menjaga burung pipit, namun malah mencurinya. Ya, gimana? Jawaban dari kelompok 3? Kelompok 1? Gimana? Sudah sesuai dengan bacaan tadi? Kelompok 2 gimana? Gimana? Sudah sesuai dengan bacaan tadi jawabannya? Oke, berarti jawaban dari kelompok 3 sudah benar ya? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo tepuk tangan. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Kemudian sekarang kelompok berapa? Oke, 2. Kelompok 2 maju. Kelompok 2 perwakilannya Mas Rafa. Ayo Mas Rafa. Setelah kamu mendengar dongeng yang dibacakan oleh ibu guru, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan sang gagak? Sang gagak membohongi burung pipit. Dia berpura-pura menjaga, namun malah mencurinya. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh burung pipit tadi setelah mengetahui si gagak adalah gagak yang telah berbohong. Terus gimana jawabannya dari kelompok 2, kelompok 3? Sudah sesuai dengan bacaan tadi? Kelompok 1? Gimana? Sudah benar? Sudah sesuai? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih Mas Meli. Ya, sekarang kelompok 1. Terakhir ini kelompok 1 maju ke depan. Tidak boleh bohong karena tidak akan dipercaya oleh orang lain. Ya, dari penggalan video tadi cerita gagak sang pembohong, kita tidak boleh berbohong karena apa? Tidak akan dipercaya oleh orang lain. Oke, gimana jawabannya dari kelompok 1? Kelompok 2? Gimana? Kelompok 3? Sudah betul? Oke, kita kasih aplaus tepuk tangan untuk Mas Felix perwakilan kelompok 1. Oke, terima kasih Mas Felix sudah mewakili dari kelompok 1, Mas Rafa sudah mewakili dari kelompok 2, kemudian Mbak Nisa sudah mewakili dari kelompok 3. Kemudian dari awal tadi kesimpulan apa?
Kesimpulannya mari kita simpulkan. Ayo. Kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang kita pelajari dari awal tadi? Ayo. Apa? Ayo Mas apa? Kesimpulan adalah tadi kita sudah mempelajari tentang dongeng Gagak sang pembohong dari cerita tadi, bahwa siapapun yang suka berbohong tidak akan dipercaya oleh orang lain. Jadi kita tidak boleh menjadi anak yang suka berbohong, biar kita bisa dipercaya oleh orang lain. Kemudian kita sudah mempelajari tentang cara menaksir jumlah harga barang yang akan kita beli. Lalu kita belajar tentang karakteristik sehingga bisa membedakan karakteristik tiap individu laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi dalam pembelajaran tadi kita sudah bisa membedakan karakteristik setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Oke anak-anak hebat, kalian sudah bisa memahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian sebelumnya setelah ini kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini tujuannya untuk apa? Untuk mengukur ketercapaian kalian dalam mempelajari materi hari ini. Nah, apakah kalian sudah benar-benar menguasai? Apakah sudah benar-benar paham? Nah, itu nanti di sini nanti kalian ya. Ini nanti kalian akan bisa diketahui bagaimana penguasaan kalian terhadap materi yang kita pakai hari ini ya. Oke. Sekarang kita mengerjakan soal evaluasinya. Namun sebelum kita mengerjakan soal evaluasi, LKPD-nya dari masing-masing kelompok dikumpulkan dulu. LKPD-nya dikumpulkan dulu ke depan. Ya, betul. Ya, dikumpulkan dulu LKPD-nya yang tadi. Oke, terima kasih. Sekarang kita mengerjakan soal evaluasi. Nah, mengerjakan soal evaluasi. Sendiri-sendiri. Nah, evaluasinya sendiri-sendiri. Ya, ayo. Sudah Pak? Sudah Pak? Hah? Sudah? Sudah Pak? Nah, Mas Ali sudah? Siapa yang belum? Bentar, teman-teman nih. Nah, ini belum ini. Jika sudah selesai, mari kita kumpulkan. Kita kumpulkan ke depan. Satu-satu dikumpulkan. Oke, terima kasih. Baik. Karena kita tadi sudah mempelajari banyak sekali materi dan kalian sudah mengerjakan soal-soal latihan tadi, ada LKPD, kemudian ada soal evaluasi. Nanti hasilnya nanti akan Pak Guru sampaikan besok pagi pada pertemuan besok. Kemudian
sekarang kita boleh berkemas-kemas ya. Kita bisa berkemas-kemas. Namun sebelumnya kita kembali dulu ke tempat duduk masing-masing. Sudah semuanya siap ya? Sudah siap ya? Sebelum kita berdoa, teman-teman diperhatikan, sebelum kita berdoa, besok kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema masih tema 3, nanti subtema 4, pembelajaran ke 4. Nah, besok kita lanjutkan ke masih di tema 3, subtema 4, pembelajaran 4 ya. Nanti malam dipelajari semuanya untuk belajar di rumah. Besok kita tinggal melanjutkan pembelajarannya ya. Semuanya sudah siap ya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita akan coba untuk memimpin berdoa Mas Felix. Ya, Mas Felix, ayo kamunya dipimpin berdoa. Ya teman-teman, sebelum kita pulang, terlebih dahulu kita berdoa mulai. Baik, terima kasih Mas Felix sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita akhiri, Kak Guru bertanya dulu bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini. Pada siang hari ini apakah menyenangkan atau bagaimana bagi anak-anak? Nah, baik. Terima kasih untuk anak-anakku semua, anak-anakku yang hebat. Kita akhiri perjumpaan pada siang hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi